Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas sebuah materi yang ada pada TIU atau tes intelijensi umum. Materinya adalah verbal analogi. Nah, kalau dari pengertiannya, verbal analogi itu adalah perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, di sini maksudnya kita akan diberikan 4 buah kata atau 2 pasang kata. Nah, jadi masing-masing pasangan itu kan terdiri dari 2 kata. Nah, kedua kata ini kita harus cari apa hubungannya atau apa kaitannya kata pertama dengan kata kedua. Kemudian hubungan tersebut kita gunakan untuk menemukan jawabannya. Nah, untuk tipe-tipenya ada beberapa tipe soal verbal analogi. Yang pertama itu kita hanya diminta menentukan satu kata yang rumpang. Kata pertama dan kata kedua ini kita harus cari dulu hubungannya. Apa hubungan kata pertama dengan kata kedua? Kemudian, nah di sini ada kata ketiga. Nah, hubungan kata pertama dengan kata kedua itu kita gunakan untuk menentukan kata keempat. Nah, jadi kata ketiga ini menjadi kunci untuk menemukan kata keempat. Nah, nanti tinggal kita pilih sesuai dengan opsi yang ada. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua, itu kita hanya diberikan 2 buah kata. Nah, tetap kita cari hubungan antara kata pertama dengan kata kedua. Setelah menemukan hubungannya, kemudian kita mencari, nah hubungan itu kita gunakan untuk menemukan pasangan kata yang belum diketahui. Nah, untuk tipe yang ketiga ini sedikit berbeda. Yang diketahui itu adalah kata pertama dan kata ketiga, atau bisa saja kata kedua dengan kata keempat dan sebaliknya. Nah, di sini caranya kita harus lihat opsi yang ada. Kita cocokkan dengan opsi yang ada. Nah, nanti kita akan coba beberapa soal agar lebih memahami. Contoh, kata pertama telinga, kata kedua dengar. Nah, kita cari dulu apa hubungan antara telinga dan dengar. Telinga, dengar. Nah, ini berkaitan dengan fungsi. Jadi, telinga berfungsi untuk mendengar. Oke. Nah, setelah kita menemukan hubungannya, nah di sini kita mencari kata ketiga dan kata keempat. Jadi kita mencari pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama. Telinga berfungsi untuk mendengar. Mata berfungsi untuk rabun, salah. Hidung berfungsi untuk flu, salah. Tangan berfungsi untuk pukul, juga salah. Kulit berfungsi untuk raba, kulit berfungsi untuk meraba. Nah, ini kemungkinan jawabannya benar. Kita lihat yang E dulu. Lidah berfungsi untuk sedap. Oke, salah. Yang paling tepat adalah yang D. Telinga berfungsi untuk mendengar, kulit berfungsi untuk meraba. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Nah, jadi seperti itu cara untuk menemukan jawaban pada soal verbal analogi. Jadi kita menganalogikan atau mencari hubungan antara kata-kata yang sudah diberikan, kemudian hubungan tersebut digunakan untuk menemukan kata yang masih rumpang. Oke, sebelum masuk ke soal latihan, nah di setiap soal teman-teman bisa pause dulu videonya, kemudian dicoba jawab sendiri. Setelah menemukan jawabannya, baru di play kembali untuk melihat pembahasannya. Jadi sambil latihan menjawab soal. Oke, soal pertama, mudah gampang. Kira-kira apa hubungan mudah dengan gampang? Nah, jadi hubungan pada dua kata itu
eh, bisa berupa sinonim atau persamaan kata, bisa berupa antonim atau lawan kata, bisa berupa berkaitan dengan fungsi atau berkaitan dengan benda, atau misalnya dari umum ke khusus atau sebaliknya. Nah, jadi kalau kita lihat soal yang pertama mudah, gampang itu adalah persamaan kata atau sinonim. Jadi mudah, persamaannya gampang. Nah, tinggal kita lihat sekarang opsi yang ada. Sulit, persamaannya pusing. Teman, persamaannya rekanan. Oke, ini masuk. Ayah, persamaannya ibu, salah. Keluarga, persamaannya sekolah. Pulang, persamaannya pergi. Oke, yang paling tepat adalah B. Teman, persamaannya rekanan. Oke, lanjut. Wartawan, berita. Kira-kira apa kaitan wartawan dengan berita? Wartawan ini kan pekerjaan ya, kemudian berita itu adalah yang dikerjakan. Jadi kaitan antara wartawan dan berita itu hubungannya wartawan mencari berita. Oke, salah satu pekerjaan wartawan itu mencari berita. Nah, kira-kira mana opsi yang memiliki hubungan yang sama? Gelap, listrik, malam, dingin, polisi, pencuri, teller uang, profesor, gaji. Nah, yang paling tepat adalah C. Polisi, pencuri. Kita cocokkan hubungannya. Salah satu pekerjaan polisi adalah mencari pencuri atau menangkap pencuri. Oke. Nah, selain itu tidak sesuai dengan hubungan yang ada pada soal. Nah, jadi untuk menemukan jawaban pada soal verbal analogi, kita bisa menganalogikan atau mencari hubungan tidak selalu hanya dengan satu atau dua kata. Bahkan kita bisa membuat sebuah kalimat yang bagus sehingga atau menjadikan hubungan yang lebih spesifik sehingga kita bisa menemukan jawaban yang paling benar. Oke, lanjut. Juni, Maret. Nah, kira-kira apa hubungan Juni, Maret? Juni itu bulan ke-6. Maret itu bulan ke-3. Kira-kira apa hubungannya? Nah, di sini hubungannya itu kita bisa buat 3 bulan sebelum bulan Juni adalah bulan Maret. Nah, ini kan selisihnya adalah 3 bulan selisihnya. Jadi 3 bulan sebelum bulan Juni adalah bulan Maret. Sekarang kita lihat opsi yang ada. 3 bulan sebelum bulan Mei adalah bulan Juli. Salah. Nah, ini juga salah, hubungannya tidak sesuai. Minggu Jumat salah. Menit jam juga salah. Desember, September. Desember bulan 12, September bulan 9. 3 bulan sebelum bulan Desember adalah bulan September. Oke. Ini jawaban yang paling tepat. Sama-sama selisihnya adalah 3 bulan. Gelap, terang, basah, titik-titik. Nah, ini adalah lawan kata atau antonim. Gelap lawannya terang, basah lawannya kering. Betul. Nah, dalam menjawab soal analogi tetap kita harus mengecek setiap opsi-opsi yang ada ya. Jangan sampai ada opsi yang terlewat, karena kadang ada soal yang memiliki jawaban itu jawabannya pengecoh, istilahnya ada jawaban yang mirip-mirip, sehingga jangan sampai terkecoh. Kita harus buat atau kita harus lihat opsi-opsi yang lain sebelum menentukan jawaban yang akan dipilih. Oke, lanjut. Hujan, banjir. Hubungan antara hujan
dan banjir adalah hujan menyebabkan banjir, tapi tidak selalu. Hujan yang berlebih itu mengakibatkan banjir. Oke. Kemarau yang berlebih mengakibatkan apa, teman-teman? Oke. Berdebu salah, berasap salah, beracun salah, menyerap salah, kekeringan ya. Hujan yang berlebih mengakibatkan banjir, kemarau yang berlebih mengakibatkan kekeringan. Lihat. Rumah atap, kepala titik-titik, rumah atap. Kira-kira hubungannya apa ini? Setiap rumah ada atapnya. Atap itu bagian atas. Bagian atas rumah itu disebut atap. Bagian atas kepala disebutnya gundul, handuk, botak, kelapa, rambut ya. Bagian atas rumah itu atap, bagian atas kepala itu ada rambut. Jawabannya E. Nah, ini sedikit berbeda, itu yang ditanyakan adalah kata kedua. Jadi yang kita cari hubungannya adalah kata ketiga ke kata keempat. Segi empat, kubus, bulatan, kira-kira apa? Kita cari dulu hubungannya. Segi empat, kubus. Segi empat ini bangun datar, kubus ini bangun ruang. Atau bisa kita balik. Nah, hubungannya ini bisa kita balik ya. Kubus menjadi segi empat. Bangun kubus itu terdiri dari beberapa segi empat. Nah, bangun apa yang terdiri dari bulatan? Lingkaran bukan, bola ya masuk, balok bukan, prisma bukan, elipse bukan, bola ya. Bangun kubus terdiri dari beberapa segi empat, bangun bola terdiri dari bulatan. Jawabannya yang paling tepat adalah B. Diselesaikan ragu. Nah, ini kaitannya apa kira-kira? Nah, ini kita bisa buat menjadi sebuah kalimat sehingga kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat. Diselesaikan ragu. Sudah diselesaikan tapi masih ragu. Bisa. Sudah diselesaikan tapi masih ragu. Kira-kira hubungannya mana yang tepat? Sudah diumumkan tapi masih pencalonan. Sudah dikonfirmasi tapi masih curiga. Sudah mulai tapi masih mengakhiri. Sudah dimasukkan, bukan. Sadarkan ide, ini bukan. Yang paling tepat adalah B. Sudah dikonfirmasi tapi masih curiga. Rokok, asbak, air apa? Nah, rokok, apakah rokok dibuang di asbak? Kalau rokok utuh tidak dibuang di asbak. Yang dibuang di asbak itu adalah puntung dan abunya kan. Sisa rokok dibuang di asbak. Sisa rokok atau puntung rokok dibuang di asbak. Sisa air dibuang di mana? Selokan, ember, selang, keran, pipa. Nah, yang paling tepat adalah selokan. Sisa rokok atau puntung rokok dibuang di asbak. Sisa air, tentunya airnya air kotor ya. Sisa air dibuang di selokan. Betul. A jawabannya. Lanjut. Baju, pakaian, beras. Nah, ini dari khusus ke umum ya. Baju, pakaian. Nah, ini adalah baju, salah satu jenis pakaian. Baju adalah salah satu jenis pakaian. Beras adalah salah satu jenis
Padi bukan, pangan iya, sawah bukan, petani bukan, desa bukan. Beras adalah salah satu jenis pangan. Titik-titik kapal, kemudian titik-titik pesawat. Oke. Nah, jika ada kata pertama dan kata ketiga yang rumpang, ini kan dua pasangan yang berbeda. Ini kita harus cocokkan dengan opsi yang ada. Angkatan laut, kapal, angkatan darat, pesawat udara. Pelaut, kapal, penerbang, pesawat udara. Prajurit, kapal, pilot, pesawat udara, atau yang lain. Angkatan laut, kapal, angkatan darat, pesawat udara. Ini salah. Pelaut, kapal, penerbang, pesawat udara. Ini masuk. Prajurit, kapal, pilot, pesawat udara, bukan. Kan kapal, polusi, pesawat udara, bukan. Sungai, kapal, oksigen, pesawat udara. Oke, yang paling tepat B ya. Oke, itu tadi beberapa soal verbal analogi. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi yang lainnya. Dan jika bermanfaat, silakan like dan share video ini. Terima kasih.